Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Amalia, NPM 19130210358 dari kelas manajemen 4A7. Oke, di sini saya akan mempresentasikan UTS Fikih Muamalah dengan materi saya, yaitu larangan pemanfaatan harta secara boros ataupun tabzir. Pengertian dari tafsir ataupun boros menurut etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bazara yubaziru tabzir, yang artinya pemborosan. Menurut terminologi atau istilah, tabzir adalah membelanjakan atau mengeluarkan harta atau benda kita yang tidak ada manfaatnya dan bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga macam-macam dari boros atau tabzir tersebut. Yang pertama, 1. Membelanjakan harta untuk hal-hal atau barang-barang yang diharamkan atau dilarang dalam syariat Islam. Nomor 2. Membelanjakan harta untuk hal-hal atau barang-barang yang halal dan bermanfaat namun secara berlebih-lebihan. Nomor 3. Membelanjakan untuk sedekah atau kepentingan sosial lainnya namun dilakukan secara pamer ataupun ria. Ingin dipuji oleh manusia, ingin dipandang baik dan dermawan, namun oleh orang lain dan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga ada Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Dari potongan surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa atidal qurba haqqah wal miskina wal wabna sabili wa la tubadziru tabdzira. Tafsir dari potongan tersebut yaitu terjemahnya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan atau musafir, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ada tafsir yang berbunyi, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang masih dekat terikat hubungan kerabatnya denganmu, dan berikanlah haknya dalam bentuk kebaikan dan bakti, dan berilah orang yang miskin yang tidak mempunyai sesuatu yang mencukupinya dan memenuhi kebutuhannya, yaitu musafir yang terasing dari keluarganya dan tidak memiliki bekal harta atau kehabisan. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dalam urusan selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau secara berlebih-lebihan ataupun boros. Ini adalah tafsir Al-Muyassar. Ada lagi tafsir yang berbunyi, wahai orang yang beriman, berikanlah hak-hakmu kepada kerabat dekatmu berupa ikatan silaturahmi, dan juga berilah mereka bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan janganlah engkau sekali-sekali menggunakan hartamu dalam kemaksiatan atau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Tafsir Al-Mukhtasar. Di sini juga ada surat Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, asyayatini wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dari tafsir tersebut terjemah arti yang berbunyi, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ada juga tafsir dari potongan ayat tersebut. Sesungguhnya orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat dan bukan kepada Allah, mereka itu menyerupai syaitan-syaitan dalam hal keburukan, dan mereka itu merupakan kerusakan dan maksiat, dan syaitan itu sangat banyak kufurnya dan sangat keras pengingkarannya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tafsir dari tafsir Al-Muyassar. Ada lagi tafsir yang berbunyi, innal mubadzirina kanu ihwana syaitan syayatin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan berlebih-lebihan itu
dalam membelanjakan harta merupakan bagian dari godaan syaitan. Sehingga jika ada orang-orang yang melakukannya, maka ia telah menaati atau mengikuti syaitan. Wakana syaitanu lirabbi kafuro, dan syaitan itu adalah orang adalah sangat ingkar kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berbuat kecuali keburukan dan tidak menyuruh kecuali menyuruh kepada keburukan, dan orang yang menghambur-hamburkan hartanya adalah orang-orang yang sangat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tafsir dari Zubdatut Tafsir. Di sini aku akan memberikan tips-tips agar kita muslimah menghindari sifat tabzir, karena sifat tabzir itu merupakan sifat yang sangat tercela dan Allah tidak menyukai sifat tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah wajib untuk menghindarinya. Berikut adalah tips dari saya agar kita bisa menghindari sifat-sifat ini. Yang pertama, ada belajar untuk selalu hidup sederhana. Hidup itu harus selalu sederhana. Jangan berlebih-lebihan. Gunakan apa yang belanjakan harta kita kepada sesuatu yang memang kita perlukan, seperti makan atau memang kebutuhan untuk belajar. Kita boleh membeli buku. Namun jika untuk keinginan seperti kita sudah mempunyai handphone atau sudah mempunyai mempunyai laptop, namun kita selalu ingin laptop yang baru, yang versi terbaru, padahal laptop atau handphone kita itu masih sangat layak untuk dipakai dan masih normal. Itu termasuk sifat sifat tabdir atau boros. Tips yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Kita harus selalu mengucap alhamdulillah, selalu berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya. Ingat, jangan memandang ke atas, jangan memandang ekonomi orang yang di atas kita, tapi kita selalu harus memandang ke bawah. Banyak sekali orang-orang yang ada di bawah kita, seperti ekonominya. Bahkan di pandemi seperti saat ini, banyak sekali orang yang ingin menyambung hidupnya. Orang seperti tukang bakso atau tukang kuli, itu mereka itu mencari makan hanya untuk menyambung hidupnya. Seperti besok, memikirkan besok ingin makan apa, besok apakah bisa makan atau tidak. Mereka itu hanya untuk menyambung hidupnya. Nah, di pandemi ini kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nomor 3, yaitu bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersedekah di masjid atau orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mungkin di PHK, mungkin kita bisa memberikan pekerjaan, atau kita bisa menyumbang donasi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Seperti sekarang ini ada bencana di NTT dan bencana di Kalimantan Selatan. Orang-orang yang sedang kebanjiran, kita bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah seperti itu ya teman-teman, karena mereka itu sangat membutuhkan. Nomor 4, yaitu tipsnya, belanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu membelanjakan hartanya sesuai kebutuhan dan bukan untuk sekedar gengsi, mengikuti tren, mengikuti teman-teman, atau ingin terlihat wah di teman-teman lainnya. Kita membelanjakan harta harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita ya. Apalagi di pandemi saat ini, kita harus sangat-sangat irit dan sangat penting bagi kita untuk membelanjakan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nomor 5, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat tabzir atau boros tersebut. Kita meminta Allah, setiap doa kita meminta,
Ya Allah, terima kasih alhamdulillah atas nikmat yang telah Engkau berikan, dan semoga saya terhindar dari sifat tabzir atau boros. Ya Allah, semoga harta yang saya punya bisa berguna kepada orang lain, dan saya bisa selalu senantiasa bersyukur atas nikmat dari Engkau. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.